Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zaki Ahmadul Maula dengan NIM 24051204141. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum routing dinamis. Nah, untuk modelnya, routing dinamis sendiri sama seperti routing statis pada praktikum sebelumnya. Di sini ada routing dinamis, kita memerlukan 3 router, 3 PC dan juga 2 server. Untuk PC 1 di sini memiliki IP address seperpi berikut. Lalu untuk PC 2 di sini memiliki IP address seperti berikut. Lalu untuk PC 3 memiliki IP address seperti berikut. Selanjutnya untuk server sendiri juga memiliki IP address seperti berikut. Lalu untuk server 2 juga memiliki IP address seperti berikut. Lalu kita hubungkan antara router dengan PC dan juga router dengan server. Untuk yang terhubung dengan si PC 1 di sini ada fast Ethernet 0. Kita ubah IP-nya menjadi berikut, dan juga yang terhubung dengan PC 2 kita ada di fast Ethernet 1. Kita ubah IP-nya seperpi berikut. Dan jangan lupa kita on-kan semua port status. Selanjutnya di router 2, di sini yang terhubung dengan PC 3 ada di fast Ethernet 0. Kita ubah IP-nya seperti berikut dan juga kita on-kan. Lalu di router 3 untuk yang terhubung dengan server 1, di sini ada fast Ethernet 0. Kita ubah IP-nya seperti berikut, lalu kita on-kan juga. Untuk yang terhubung dengan server 2, di sini ada fast Ethernet 1. Kita ubah IP-nya seperti berikut dan juga kita on-kan. Selanjutnya kita akan menghubungkan antara router dengan router. Nah, di sini pada router 1 yang terhubung dengan router 2, di sini ada di serial 2. Kita ubah IP-nya seperti berikut dan juga kita on-kan. Lalu untuk di serial 3 di sini terhubung dengan router 3. Kita atur IP-nya seperti berikut dan juga kita on-kan. Selanjutnya di router 2 untuk yang terhubung dengan si router 1 di sini ada pada serial 2, lalu kita atur IP-nya seperti berikut dan juga kita on-kan. Untuk serial 3 di sini terhubung dengan si PC 3. Kita atur IP-nya seperti berikut dan juga kita on-kan. Dan yang terakhir di router 3 untuk yang terhubung dengan router 2 di sini ada serial 2 dan kita atur IP-nya seperti berikut, lalu kita on-kan port statusnya. Dan yang terakhir untuk serial 3 di sini terhubung dengan router 1. Kita atur IP-nya seperti berikut dan juga kita on-kan port statusnya. Nah, karena semuanya sudah terhubung, namun saat ingin mengirimkan simpel PDU dari PC 1 ke server 1 misalkan, dia tidak bisa langsung mengirimkan ke server 1 karena si router 1 ini hanya terhubung dengan router 3 namun belum memiliki alamat dari si server 1. Jadi kita atur dengan menggunakan routing dinamis. Yang pertama, kita atur routing dinamis dari si router 1 pada menu routing, lalu di menu RIP. Kita atur network routingnya seperti berikut. Karena pada router 1 sudah kita atur, lalu kita atur network dinamisnya seperti berikut di router 2. Dan yang terakhir kita atur network dinamisnya pada router 3 seperti berikut. Nah, karena semuanya sudah kita atur network dinamis dari si router 1, router 2, dan router 3, lalu kita perintahkan pada tab CLI dari masing-masing setiap routernya sebagai berikut.
Nah, karena kita sudah memerintahkan pada tab CLI dari masing-masing router, selanjutnya kita harus menyimpan settingan dari masing-masing router tersebut dengan masuk pada menu config, lalu kita ke setting dan kita save. Nah, jika sudah, kita lanjutkan untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router. Kita bisa memerintahkan pada CLI routernya dengan perintah show IP route seperti berikut. Kita sudah menginputkan perintah show IP route, maka nantinya akan ditampilkan seperti berikut. Nah, selanjutnya kita ubah ke mode simulasi, dan di sini kita kirimkan simple PDU. Pertama, di sini saya kirimkan dari PC1 ke PC2 dengan filter ICMP. Lalu kita amati. Sama seperti pada saat routing statis, di sini dia tidak perlu mengirimkan ke router lainnya karena si PC2 ini berada dalam satu router yang sama dengan si PC1. Nah, selanjutnya kita kirimkan simple PDU dari PC1 ke PC3. Di sini dari PC1 dia mengirimkan ke router 1, lalu dari router 1 ke router 2, dan di router 2 nanti dikirimkan ke PC3. Jadi karena kita sudah atur pada RIP tadi, jika dia ingin ke PC3, maka dia ke si router 2 dulu, lalu langsung ke PC3. Selanjutnya kita kirimkan simple PDU dari PC1 ke server 1. Karena PC1 tidak satu router dengan server 1, maka dari PC1 dikirimkan ke router 1, lalu dari router 1 ke router 3, dan dari router 3 ke server 1. Karena tadi kita sudah mengatur RIP pada si router 1. Jadi dari router 1 dia mengirimkan ke router 3. Selanjutnya kita kirimkan simple PDU dari PC1 ke server 2. Logikanya di sini karena si server 2 ini berada dalam satu router dengan si server 1, maka dari router 1 nanti dikirimkan ke router 3. Jadi prosesnya sama saja seperti saat ke server 1, namun saat di router 3 dia dikirimkan langsung ke server 2. Selanjutnya kita amati dari si PC3 ke PC1. Nah, di sini kan di router 2 dia mencari apakah PC1 ada pada satu router dengan si PC3. Karena tidak ada dan juga pada RIP-nya sudah diatur alamat network dinamisnya, maka dia akan langsung mengirimkan ke router 1. Dan di router 1 dia mencari si PC1 tersebut dan dikirimkan ke PC1. Selanjutnya kita kirimkan simple PDU dari PC3 ke PC2. Sama seperti saat mengirimkan ke PC1, dia dari router 2 dikirimkan ke router 1, lalu dari router 2 nanti mencari letak dari PC2 dan dikirimkan langsung ke PC2.
Selanjutnya kita kirimkan dari PC3 ke server 1. Nah, karena si server 1 tidak berada satu router dengan si PC3 dan juga tadi kita sudah atur RIP-nya, maka dari router 2 dia langsung mengirimkan ke router 3 dan dari router 3 dia mengirimkan ke server 1. Lanjut, kita kirimkan Simple PDU dari PC3 ke server 2. Sama seperti saat mengirimkan ke server 1, di sini dari router 2 mengirimkan langsung ke router 3 dan di router 3 mencari letak dari server 2 dan langsung mengirimkan ke server 2. Nah, selanjutnya kita kirimkan Simple PDU dari si server 1 ke server 2. Karena si server 1 dan si server 2 ini berada dalam satu router seperti si PC1 dan PC2, maka dia tidak perlu mencari ke router lain. Dia bisa langsung mengirimkan dari router 3 ke server 2. Selanjutnya kita kirimkan Simple PDU dari server 1 ke PC1. Nah, dari server 1 dia mengirimkan ke router 3, lalu dari router 3 mencari letak dari si PC1 karena kita sudah atur RIP di router 3 tadi. Jadi dia dari router 3 mengirimkan ke router 1, lalu dari router 1 dikirimkan lagi ke PC1. Selanjutnya kita kirimkan Simple PDU dari server 1 ke PC2. Karena PC2 ini berada dalam satu router dengan si PC1, maka langkah-langkahnya pun sama. Dia dari router 3 dikirimkan ke router 1, lalu dari router 1 dikirimkan ke PC2. Dan yang terakhir, kita kirimkan Simple PDU dari server 1 ke PC3. Dari server 1 dia dikirimkan ke router 3. Di router 3 mencari letak dari PC3 karena kita sudah atur RIP-nya pada router 3, maka dari router 3 dia akan mengirimkan ke router 2 dan dari router 2 dia akan mengirimkan ke PC3. Nah, karena kita sudah mensimulasikan untuk pengiriman Simple PDU, lalu kita ubah ke mode real time, lalu kita routing satu persatu dari apa yang telah kita simulasikan sebelumnya. Di sini pada PC1 seperti yang telah kita simulasikan sebelumnya, untuk dari PC1 ke PC2 di sini langkah-langkahnya sama. Dia dari PC1 dia melalui network titik 62 lalu langsung dikirimkan ke titik 65, yakni alamat IP dari si PC2. Selanjutnya untuk ke PC3 dia pertama melalui titik 62, lalu dia ke router 2 yakni 12.2 dan dari router 2 dikirimkan ke PC3 yakni si titik 253. Lalu untuk ke server 1 di sini melalui network titik 62 dan dikirimkan ke router 3 melalui 13.3 di sini dan diterima pada server 1 dengan IP 33.1. Dan yang terakhir di sini dari PC1 melalui network titik 62 lalu dikirimkan ke router 3 dengan IP 13.3 dan langsung dikirimkan ke
server 2 dengan IP 43.1. Selanjutnya kita tracing di PC 3. Nah, di sini dari PC 3 dia melalui network .254 lalu dikirimkan ke router 1 dengan IP 12.1. Lalu dari router 1 dia langsung mengirimkan ke PC 1 dengan IP 1.1. Lalu untuk ke PC 2 dari PC 3 di sini sama aja jika dia ingin ke PC 1, yakni melalui network .254 lalu ke router 1 dengan IP 12.1 dan dari router 1 nanti dikirimkan langsung ke PC 2 dengan IP 1.65. Lalu untuk ke server 1 di sini dari PC 3 melalui network .254 lalu dikirimkan ke router 3 dengan melalui network 23.3 dan dari router 3 nanti langsung dikirimkan ke server 1 dengan IP 33.1. Dan yang terakhir di sini dari PC 3 ke server 2 dia melalui network .254 lalu dikirimkan ke router 3 dan dari router 3 dikirimkan lagi ke server 2 dengan IP 43.1. Dan yang terakhir kita tracing di server 1. Nah, di sini dari server 1 ke server 2 dia melalui router 3, lalu dari router 3 langsung dikirimkan ke server 2. Selanjutnya dari server 1 jika ingin ke PC 1 dia melalui network 33.3 lalu dia dikirimkan ke router 1 dengan IP 13.1 dan dari router 1 dikirimkan ke PC 1 dengan IP 1.1. Selanjutnya, jika ingin ke PC 2 sebenarnya sama aja dengan ke PC 1, namun bedanya dari router 1 dia dikirimkan ke PC 2 dengan IP 1.65. Selanjutnya, dari server 1 jika ingin ke PC 3 dia melalui network 33.3, selanjutnya dikirimkan ke si router 2 dengan IP 23.2, lalu dari router 2 dikirimkan lagi ke PC 3 dengan IP .253. Nah, selanjutnya setelah kita tracing satu persatu, kita coba disablekan. Misalnya di sini saya ingin mendisablekan antara router 3 dengan router 1. Kita off-kan port statusnya, lalu kita amati seperti pada percobaan sebelumnya. Nah, pertama-tama kita ubah ke mode simulasi terlebih dahulu. Lalu kita amati dari PC 1 ke PC 2. Di sini tidak ada perubahan karena si PC 2 ini masih berada dalam satu router dengan PC 1. Selanjutnya dari PC 1 ke PC 3. Di sini saat ingin mengirimkan ke PC 3 juga tidak ada perubahan sama seperti sebelumnya. Nah, selanjutnya kita amati jika ingin mengirimkan simpel PDU dari PC 1 ke server 1. Nah, di sini tidak sama seperti sebelumnya. Jadi dari router 1 sebelumnya kan dari router 1 langsung dikirimkan ke router 3. Karena dari router 1 dan router 3 di sini saya disablekan, maka dari router 1 dia muter dulu ke router 2. Lalu dari router 2 dikirimkan ke router 3 dan dari router 3 langsung dikirimkan ke server 1. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, jika kita ingin mengirimkan simpel PDU dari PC 1 ke server 2, sebenarnya sama aja saat kita mengirimkan ke server 1 tadi. Di sini dia melewati router 2, lalu dari router 2 ke router 3, dan dari router 3 dia
ke server 2. Lanjut, kita kirimkan Simple PDU dari PC3 ke PC1. Nah, karena yang kita disablekan ini router 3 dan router 1, maka ini jika kita ingin mengirimkan dari PC3 ke PC1, dia sama seperti sebelumnya. Dia langsung mengirimkan dari router 2 ke router 1, lalu dari router 1 ke PC1. Lanjut, kita kirimkan Simple PDU dari PC3 ke PC2. Sama seperti tadi, saat mengirimkan ke PC1, dia langsung ke router 2, lalu dari router 2 ke router 1, lalu dari router 1 dia ke PC2. Selanjutnya, jika ingin mengirimkan dari PC3 ke server 1, dia sebenarnya sama seperti sebelumnya, karena dari si router 2 ini dia tidak diputus dengan si router 3. Jadi dia langsung mengirimkan dari router 2 ke router 3, lalu dikirimkan lagi ke server 1. Lalu kita kirimkan Simple PDU dari PC3 ke server 2. Sama seperti saat mengirimkan ke server 1. Di sini dia dari router 2 langsung ke router 3, lalu dari router 3 dia dikirimkan lagi ke server 2. Selanjutnya kita kirimkan Simple PDU dari server 1 ke server 2. Karena si server 1 dan server 2 ini masih dalam satu router, jadi dia sama seperti sebelumnya. Lanjut, kita kirimkan Simple PDU dari server 1 ke PC1. Nah, sama seperti saat kita mengirimkan dari PC1 ke server 1, di sini dari si server 1 dia mengirimkan ke router 3, lalu karena dari router 3 ke router 1 kita disablekan, maka dari router 3 dia muter dulu ke router 2, lalu dari router 2 dikirimkan ke router 1, dan dari router 1 nanti dia langsung dikirimkan ke PC1. Selanjutnya kita kirimkan Simple PDU dari server 1 ke PC2. Sebenarnya ini sama aja kayak yang sebelumnya. Dari router 3 dia ke router 2, lalu dari router 2 ke router 1, lalu dari router 1 ke PC2. Dan yang terakhir kita kirimkan Simple PDU dari server 1 ke PC3. Nah, karena dari router 3 ke router 2 ini tidak kita disablekan, maka dia langsung mengirimkan dari router 3 ke router 2, lalu dari router 2 ke PC3. Nah, sekian praktikum dari saya. Bila ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.